Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakila Azifah, NIM 204240026. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang stimulasi aspek perkembangan motorik halus pada anak usia dini. Halo ibu dan ayah di rumah semuanya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aspek perkembangan motorik halus pada anak usia dini. Jadi, aspek perkembangan motorik halus pada anak usia dini adalah usaha yang dilakukan untuk merangsang kemampuan anak dalam menggunakan otot-ototnya, seperti otot-otot kecil, terutama pada bagian tangan dan jari, untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti contohnya aktivitas di sekolah, aktivitas di rumah, dan aktivitas pada saat mereka bermain dan belajar. Nah, di sini saya juga akan memberikan sedikit contoh-contoh stimulasi motorik halus pada anak usia dini. Yang pertama itu contohnya seperti meronce. Jadi di dalam meronce itu anak bisa menyusun manik-manik atau sedotan ke tali. Jadi itu tujuannya agar anak bisa melatih koordinasi mata dan tangan. Mereka akan menggunakan mata dan tangannya untuk mereka bekerja. Terus yang kedua ada menggunting kertas dengan gunting tumpul atau pola garis. Jadi kayak diberi kertas yang ada polanya seperti pola lingkaran, pola segitiga, itu nanti anak akan disuruh menggunting sesuai pola. Nah, manfaat dari menggunting kertas itu adalah melatih mereka untuk melakukan kekuatan tangan dan ketelitian. Mereka akan fokus, mereka akan teliti untuk menggunting kertas dan menyesuaikan polanya. Terus, contoh yang ketiga adalah menggambar dan mewarnai. Menggunakan krayon pensil, warna, atau cat air. Jadi itu tujuannya untuk mengembangkan kontrol tangan dengan kreativitas. Jadi mereka bisa berkreativitas dengan tangan. Nah, contoh berikutnya itu melipat kertas. Itu seperti melipat kertas origami atau origami sederhana. Dan di situ anak belajar mengikuti instruksi lipatan. Itu nanti akan diberikan oleh guru biasanya atau orang tua yang mau mengajarkan anak untuk melipat origami. Nah, nanti di situ anak akan mengikuti instruksi lipatannya. Tujuannya itu sama seperti tadi. Jadi tujuannya itu melatih konsentrasi dan koordinasi tangan. Jadi pada kegiatan tersebut anak itu bisa berkonsentrasi. Mereka akan benar-benar memperhatikan contoh lipatannya. Mereka benar-benar akan mengikuti. Jadi seperti itu. Berikutnya itu contohnya itu ada memasukkan benda ke dalam lubang. Itu misalnya itu anak itu memasukkan kancing ke botol atau tutup botol ke dalam kardus berlubang. Nah, apa sih tujuan dari memasukkan benda ke dalam lubang itu? Jadi tujuannya itu anak akan merangsang ketepatan gerakan jari. Nah, jadi anak itu akan merangsang ketepatan gerakan jari. Mereka akan merangsang ketepatan gerakan jari. Jadi saat mereka bermain itu permainan
memasukkan benda ke dalam lubang, mereka juga akan bisa merangsang ketepatan gerakan jari mereka. Nah, contoh yang terakhir itu ada memasang puzzle. Jadi manfaat dari memasang puzzle itu anak bisa melatih pengamatan, koordinasi mata dan tangan mereka, dan ketekunan. Jadi pada saat memasang puzzle, anak itu bisa mengamati, bisa menggunakan mata dan tangannya untuk mereka bekerja. Jadi di dalam memasang puzzle itu mereka juga akan melatih koordinasi mata dan tangan mereka untuk menggunakan puzzle, untuk memainkan puzzle atau memasang puzzle. Seperti itu. Setelah contoh-contoh aspek perkembangan motorik halus pada anak usia dini, di sini juga saya akan menjelaskan atau memberikan manfaat stimulasi motorik halus pada anak usia dini. Jadi, manfaat aspek perkembangan motorik halus pada anak usia dini atau manfaat stimulasi motorik halus pada anak usia dini itu adalah yang pertama, memudahkan anak menulis saat usia sekolah. Terus yang kedua, melatih ketelitian dan kesabaran. Terus mengembangkan koordinasi visual motorik. Dan yang terakhir, meningkatkan kemandirian pada anak. Itu seperti mereka bisa memakai baju sendiri, mengancingkan baju sendiri, mereka bisa belajar atau menulis sendiri. Jadi itu meningkatkan kemandirian mereka. Jadi banyak sekali manfaat stimulasi motorik halus pada anak usia dini. Contoh-contohnya juga sebenarnya banyak. Cuman di sini saya cuman sedikit menjelaskan contoh tersebut dan manfaat tersebut. Nah, jadi seperti itu ya aspek perkembangan motorik halus pada anak usia dini. Nah, semoga di video ini ayah dan ibu di rumah itu bisa mengerti tentang sedikit penjelasan aspek perkembangan motorik halus pada anak usia dini. Karena penjelasannya sudah selesai, saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.